Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya di Sarekat Al-Mahdi ya. Jadi, kita sekarang ngobrol-ngobrol lagi nih tentang larangan khusus ya di Tarekat Al-Mahdi. Oke, jadi seperti yang pernah saya jelaskan ya, bahwa di Tarekat Al-Mahdi ini kita masalah itu bersumber dari pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi dalam Al-Quran dan hadis kalau misalnya kita dilarang untuk apa, ya udah kita percaya aja, kita tidak melakukannya gitu ya. Nah, tapi secara khusus itu ada larangan khusus ya yang lebih kita fokuskan gitu. Jadi dengan fokus pada kita tidak melakukan larangan khusus ini, insya Allah kita akan terhindar dari masalah-masalah yang besar ya, yang besar, 90% masalah insya Allah akan terhindar dari jika kita tidak melanggar larangan-larangan khusus ini. Nah, maksudnya apa larangan khusus ini? Itu ada 3 ya, secara umum ada 3, yaitu ada tentang makan minum ya. Masalah minum ini harus masalah pertama makan minum, yang kedua itu ada perihal munakahat yaitu pernikahan ya, itu harus sangat sesuai gitu ya. Dan yang ketiga adalah fikih muamalah. Nah, pada kali ini saya akan bahas tentang makan dan minum gitu kan, dan apa pengaruhnya ke kesehatan kita gitu ya. Oke, jadi makan minum itu sangat penting ya, karena menyangkut kesehatan gitu ya. Nah, dalam Islam tidak ada pantangan tertentu ya. Dalam hadis ada sih Nabi tidak memakan yang bau-bau, misalnya seperti bawang, terus petai jengkol gitu ya, yang bau-bau beliau tidak makan. Beliau juga tidak makan biawak ya, tapi beliau tidak mengharamkannya gitu. Nah, kayak gitu ya konsepnya kalau dalam Islam. Nah, lebih jauh lagi ya guys, kalau di Tarekat Al-Mahdi ini kita percaya ya bahwa kesehatan itu didapat bukan karena seseorang itu makannya tidak bergizi ya, kalau dalam Tarekat Al-Mahdi ya. Nah, kalau dalam Tarekat Al-Mahdi nih, kita tuh bisa sehat jika kita memakan makanan yang halal gitu ya. Yang halal zatnya yang pertama ya, halal zatnya sesuai dengan tuntunan ya. Misalnya ya tau lah ya, ayam, kambing, sapi, semua itu yang pokoknya yang halal zatnya, dan juga cara perolehannya juga halal. Nah, di Al-Mahdi itu percaya seperti itu. Jika kita makan makanan yang zatnya halal gitu kan, kita cara memperolehnya halal, insya Allah kita sehat gitu. Jadi tidak ada ketakutan tertentu gitu ya, selama kita benar-benar sangat menjaga makanan-makanan itu gitu ya. Sebenarnya saya yakin lah bahwa semua umat Islam ya itu percaya bahwa maksudnya tahu bahwa misalnya daging babi haram, daging anjing haram, tahu gitu kan, dan makanan haram yang lain ya, ular dan sebagainya, mereka itu tahu gitu. Cuma sekarang kendalanya mereka tuh tidak yakin gitu, apa sih manfaatnya ketika kita patuh gitu kan. Nah, setelah melalui perenungan gitu kan, saya menemukan bahwa, coba teman-teman perhatikan ya, misalnya koruptor itu kan mereka uangnya banyak ya, adalah untuk makan makanan yang sehat dan bergizi gitu kan, dan pastinya sehat ya, bersih gitu ya. Tapi pada kenyataannya ya banyak di akhir hidupnya koruptor ini kena penyakit macam-macam ya, ada stroke lah, kanker lah gitu kan. Nah, dari situ berarti konsep sehat dari hanya makanan sehat dan bersih itu belum cukup gitu. Walaupun memang itu baik ya,
tapi belum cukup gitu kan. Jadi kita perlu juga untuk lebih dari itu, yaitu ya makanan itu harus sumbernya kita beli dari makanan yang dari uang yang halal gitu kan. Ya kalau misalnya pelanggarannya bukti pelanggaran dari aturan makan minum yang baik yang halal itu pelanggaran yang akan menyebabkan masalah, itu bisalah kita lihat ya beberapa kasus ya, kayak ada nih orang yang sering minum minuman keras yang menjadi misalnya terkena kanker ginjal gitu. Itu kan ada ya. Jadi kan minuman keras kan terlarang ya di surat Al-Maidah ayat 90 ya. Jadi ya pelanggaran itu terhadap aturan makan minum akan menjadi kesehatan kita itu terpengaruh gitu. Dan cuma ya kita kurang yakin aja gitu kan. Saya yakinlah 99% atau bahkan 100% orang muslim sangat hafal gitu ya. Yang haram yang mana, yang halal yang mana, itu sangat tahu mereka. Cuma ya itu, kita masalahnya di yakin gak gitu kan. Yakin gak kalau kita mematuhi itu, kita makan makanan yang halal, itu akan baik buat kita. Kita akan sehat gitu kan. Satu bukti lagi kalau teman-teman cek ya di Arab ya. Di Arab itu kan mereka makannya sering makan kambing ya. Makan kambing atau mungkin daging unta gitu ya. Yang kambing tuh katanya banyak kolesterol ya. Dan ya seperti itu. Tapi pada faktanya ya, di Arab sana itu rumah sakit itu sepi gitu ya. Jadi ya kenapa sepi? Itu karena ya mereka sangat taat pada aturan makanan halal. Kambingnya dimakan makanannya kambing halal. Cara perolehannya halal. Ya makanya mereka sehat dan rumah sakit di Arab tuh sepi. Silakan teman-teman cek deh. Rumah sakit tuh di Arab sepi. Karena mereka pada sehat gitu. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan ya, bahwa dengan kita yakin gitu kan dengan makanan atau minuman yang halal, kita akan jadi sehat. Dan jika kita langgar gitu kan, maka kita akan kena something lah, penyakit atau apa gitu. Ya paling gampang tuh kemarin tuh yang saya nonton ya dari yang saya nonton dari podcastnya dari Kubesar tuh ada orang ya yang dia sering minum minuman keras gitu kan, dan setelah beberapa saat setelah itu mengalami kebutaan permanen matanya. Ya kenapa? Karena dia melanggar aturan Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 87. Walaupun ya teman-teman bisa bilang bahwa saya minum minuman keras tidak buta tuh misalnya kan. Tapi gini maksud saya, yang bersangkutan itu setelah dicek ke dokter gitu kan, dokternya bilang bahwa si alkoholnya itu mengendap di matanya gitu, yang menyebabkan butaan gitu. Jadi ya kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya jika kita melanggar apa yang dilarang ya dalam Al-Quran maupun hadis, itu ada potensi ya keburukan yang terjadi pada diri kita gitu. Walau ya potensi ya karena seperti itu ya, ada yang bilang saya nggak apa-apa nih, nah tapi dibilang ada potensi. Kenapa? Karena di hadis Nabi disebutkan bahwa khamar itu racun gitu ya, dan disebutkan dalam hadis lain juga khamar itu ada kebaikan itu lebih banyak keburukannya. Oke, jadi itu salah satu buktinya ya, yang kasus itu. Lalu kasus pelanggaran lain tuh ya kebanyakan yang homer ya, yang ya walaupun Ari Lasso ya, penyanyi ya, itu saya dengar juga dari podcastnya Deddy Corbuzier.
Ya, Ari Lasso ini terkena kanker hati kalau nggak salah ya, kanker hati, dan dia mengaku sendiri ya di podcastnya itu bahwa dia tuh hampir tiap malam minum wine. Jadi tiap malam minum wine, dan kata dokter didiagnosa kena kanker hati kalau nggak salah, yang disebabkan itu wine ya, Homer pelanggaran juga kan ke surat Al-Maidah 90. Jadi terbukti dong, jika kita melanggar Al-Quran dan hadis maka ya akan ada efeknya, walaupun mungkin begini ya, efeknya itu tidak langsung saat itu gitu. Jadi ya awal-awal Ari Lasso itu kan minum minuman keras itu kan ya mungkin dia enak-enak aja kan, baru setelah jangka panjang terasa efeknya gitu kan. Nah begitu maksudnya, bagi teman-teman yang sekarang minum minuman keras dan merasa saya sih nggak apa-apa, ya sekarang, kita nggak tahu berapa tahun ke depannya, karena udah jelas itu. Yang pertama itu melanggar Al-Quran dan hadis, dan yang kedua secara sains pun terbukti. Teman-teman kalau cek, Homer itu memang merusak ya, terutama merusak sel saraf ya, sel saraf dan lain-lain gitu ya, organ dalam lah, dan memang terbukti gitu. Jadi ya intinya itu, bahwa jika kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan sehat. Juga teman-teman kalau misalnya selalu makan makanan yang sehat, yang halal ya, yang halal ini kan, karena halal ini harus zatnya dan harus sumbernya, insya Allah teman-teman nggak harus takut ya, makan apapun itu selama itu halal zatnya dan sumbernya, teman-teman yakin insya Allah teman-teman sehat gitu kan. Ya halal ini ada juga sih karena proses penyembelihannya. Kalau proses penyembelihannya dengan bukan nama Allah, ya memang makanan itu jadi haram ya. Jadi harus disembelih dengan atas nama Allah. Itu salah satunya. Jadi walaupun kadang itu saya ini juga sih, kadang terlupa aja ya, kayak asumsinya udah disembelih atas nama Allah gitu ya. Memang itu renungan saya juga sih. Tapi intinya minimal ya, seminimalnya zatnya lah, kita halal zatnya. Halal zatnya kita menghindari lah yang semacam ya babi, anjing gitu kan. Terus minuman Homer itu kita jauhi gitu. Demi apa? Demi kesehatan kita gitu kan. Apa lagi ya? Ya itu sih. Jadi insya Allah saya nggak takut sih makan apapun ya selama itu halal gitu. Jadi nggak takut, wah nanti inilah apalah. Nggak usah. Kalau teman-teman suka daging kambing gitu ya, suka daging kambing, suka sate kambing, makan aja gitu. Nggak usah takut apapun, makan aja. Insya Allah sehat gitu. Nggak usah dicek-cek lah kalau menurut saya. Nggak usah dicek kadar apa sih, apa tuh dalam darah tuh, nggak usah sih menurut saya guys. Ya ini aja, kita percaya aja bahwa tubuh kita ini sudah diciptakan baik gitu kan, dan jika kita mengikuti aturan dari Allah ya, aturan makanan yang halal gitu, insya Allah kita baik gitu. Oke, gitu aja guys. Semoga ini ada manfaatnya ya. Oke, terakhir, teman-teman percaya Allah itu satu? Percaya Nabi Muhammad itu Allah? Percaya. Dan teman-teman percaya kalau kita kalau sumber dari masalah adalah pelanggaran Al-Quran dan hadis? Jika teman-teman percaya, maka teman-teman sudah menjadi orang yang bertarekat Al-Mahdi. Oke, selamat, dan semoga kita bisa istiqomah ya, dan sebarkan gitu kan, saling mengingatkan. Oke, gitu aja, udah 14 menit lah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.